Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaria Fitriani dari kelas 1B Prodi D3 Analis Kesehatan dengan NIM KHGE 23086. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Lia Permatasari MPD. Dalam video ini, saya akan mensosialisasikan mengenai nilai-nilai Pancasila dan implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila itu sendiri terdiri atas 5 sila. Masing-masing dari sila itu memiliki pesan dan nilai tersendiri yang hendak disampaikan. Pancasila diawali dengan sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan bahwa negara Indonesia itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Adapun contoh penerapan atau implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa ini di dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua, tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, misalnya menghina atau merusak rumah ibadah agama lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama, tidak malas dalam beribadah, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Tidak juga mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu, menghina agama atau kepercayaan orang lain bisa menimbulkan disintegrasi nasional. Di samping menjalin hubungan secara vertikal dengan Tuhan, Pancasila juga mengajarkan agar setiap insan di Nusantara membangun relasi yang baik secara horizontal dengan sesamanya. Sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, berakar dari keyakinan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai haknya masing-masing. Jadi dengan kata lain, tidak sepatutnya manusia itu menindas manusia yang lain. Atas dasar itu, sila kedua ini memberi pesan agar manusia dapat saling berperilaku baik dan adil kepada sesamanya. Adapun contoh penerapan atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari sila kedua ini adalah yang pertama, dengan menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, memberikan bantuan, baik itu berupa dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain, saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Dan yang keempat, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara, menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun di media sosial. Kemudian, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib menjaga persatuan NKRI. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memupuk hubungan erat antara warga tanpa membedakan suku ataupun golongan. Adapun penerapan atau implementasi sila ketiga Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari ini meliputi yang pertama, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, dengan mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib. Yang ketiga, cinta tanah air dengan membeli produk dalam negeri. Yang keempat, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Dan yang kelima, tidak menyebarkan hoax atau berita palsu yang dapat memecah belah bangsa. Dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki beberapa makna. Yang pertama, harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat. Dan yang keempat, menciptakan pemerintahan yang demokrasi. Adapun penerapan maupun implementasi dari sila keempat itu, yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksakan itu baik bagi orang lain. Lalu yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuan dari dilakukannya musyawarah ini adalah untuk mencari sumber masalahnya, keluhan dan penyelesaian yang akan disepakati bersama. Selain itu juga harus bisa menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga, ikut memberikan suara di dalam pemilihan umum bagi yang sudah terdaftar dalam calon pemilih. Lalu yang keempat, berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika memang terdapat kesalahan, bukan hanya secara langsung seperti demonstrasi, tapi juga menggunakan media cetak maupun media sosial resmi milik pemerintah. Kemudian sila terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu berhak menerima keadilan tanpa pandang bulu. Selain itu, sila kelima juga mengisyaratkan bahwa kepentingan umum itu perlu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Adapun penerapan atau implementasi dari sila kelima di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Misalkan di dalam proses pembelajaran, seorang mahasiswa tidak boleh hanya menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan oleh pengajar saja tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati sang pengajar. Lalu yang kedua, berlaku adil terhadap teman. Misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan gaya hidupnya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dengan memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Dan yang terakhir, tidak menutupi kesalahan yang dilakukan oleh teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.